partainya Umat Amin Rais sudah didemisionerkan oleh pimpinan sidang. Sekarang keputusannya itu ada di pemerintah. Partai itu nggak main-main. Partai umatnya Amin Rais sudah disahkan anggaran dasarnya. Anggaran dasar itu tidak mungkin dua. Nah, ketika dia mau mengusulkan Kemenkumham, tentunya harus dibatalkan dulu anggaran dasar partai umat yang sudah disahkan oleh Menkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan pengurus Majelis Syuro Partai Umat, yaitu Bapak Herman Kadir, Sarjana Hukum. Apa kabar Pak Herman? Baik, alhamdulillah sehat. Kita bertemu dengan Pak Herman karena kita masih ingin mengetahui perkembangan lebih lanjut dari gejolak yang terjadi di Partai Umat. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa Partai Umat ini sedang mengalami sebuah permasalahan yang sangat signifikan setelah Pak Amin Rais membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap melanggar ADART dan juga dianggap melanggar kesepakatan atau slogan yang dibuatnya sendiri, yaitu memerangi kezaliman, ya Pak ya, menegakkan keadilan. Nah, dampaknya adalah akhirnya karena waktu itu struktur kader semua dipecat, mereka kemudian membentuk menyelenggarakan Rakernas yang kemudian disusul dengan Munas. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Herman karena beliau ini salah satu petingginya sekarang. Karena kita ada kabar bahwa sudah terbentuk pengurusan baru sehingga terjadi ada dua partai umat, dan bagaimana kelanjutannya nanti, dan juga rencananya dari kelompok Pak Herman ya Pak ya, untuk melakukan gugatan untuk mengklirkan masalah ini baik secara pidana, perdata maupun administrasi ke PT UN. Bagaimana tindak lanjutnya? Silakan Pak Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Perkembangan Partai Umat akhir hasil kongres kemarin, ya. Jadi kongres itu dihadiri 24 Juli dan kurang lebih ada 200 DPD ya, sekitar 200 DPD. Nah, hasilnya itu pertama, Rakernas itu memerintahkan untuk segera melakukan kongres. Jadi ada pertama dulu ada putusan Rakernas. Rakernas ini merekomendasikan untuk melakukan kongres. Begitu ketok palu Rakernas, Rakernas ditutup, hari itu juga langsung kongres. Jadi sore itu juga langsung melaksanakan kongres. Nah, dari kongres itu terpilihlah yang namanya Majelis Syuro. Pembentukan Majelis Syuro, terus terbentuklah Mahkamah Partai. Ya, terbentuklah nah, Majelis Syuro, Majelis Syuro itu terpilih sebagai ketua umumnya itu Bapak Gamari Sutrisno. Pak Gamari terpilih sebagai ketua umumnya, wakil ketuanya Pak Muhajir Sadruddin, wakil ketua umumnya Herman Kadir, Dr. Herman Kadir SIM, terus wakil ketuanya lagi Ibu
Terpilihnya lagi Ibu Ati ya namanya, panggilannya Ibu Ati aja. Saya nggak hafal panjangnya itu 5 orang. Ketua dan wakil ketua. Terus ada kurang lebih 24 tadi ya, DPW, 24 DPW yang hadir, mewakili DPW untuk di anggota Majelis Suro. Nah, Majelis Suro ini rapat. Majelis Suro malam itu juga akhirnya pertama memilih ketua umum, pengurus DPP, Dewan Pengurus Pusat Partai Umat. Nah, terpilihlah si Aznur, Pak Aznur ya. Pak Aznur. Ketua, sekjennya Ibu Yuli, dan wakil-wakilnya ada Mahdian, ada Bukhari Muslim, ada siapa? Dari ketua DKI ini saya lupa namanya, si Himawan, nah, dan seterusnya. Jadi kepengurusan ini sudah DPP sudah lengkap, yang 5 orangnya wakil ketua dan wakilnya oleh 4 orang wakil ketua dan tambah sekjen 1 sudah terbentuk. Terus Majelis Suro juga memutuskan untuk menetapkan Mahkamah Partai. Nah, Mahkamah Partai dipilih oleh Majelis Suro, yang ketuanya Bapak Jujuk Purwantoro. Jujuk Purwantoro, terus ada Pak Denny Apriandi, ada Enita, Ibu Enita, ada Mustaris, dan kurang lebih 7 orang anggota Mahkamah Partai. Nah, itu sudah terbentuk. Terus berikutnya tinggal DPP untuk melengkapi surat-suratnya. Dan malam itu hanya diketok palu tutup, sudah terbentuk pengurus DPP sama Mahkamah Partai. Ada lembaga pengawas, lembaga itu nanti rapat berikutnya akan dibentuk, gitu, internal Majelis Suro. Kenapa? Karena kalau Dewan Pengawas dan Dewan Etik ini tidak ada di dalam undang-undang, tidak disyaratkan dalam undang-undang badan ini. Yang disyaratkan undang-undang itu adalah pengurus DPP dan Mahkamah Partai. Nah, kalau strukturnya sudah lengkap gini, berarti sudah terbentuk partai baru ya? Bagaimana? Sudah, artinya secara yuridis, secara hukum, Partai Umat sudah terbentuk. Ini terlepas dari yang Partai Umat yang dipimpin oleh Pak Amin Rais ya? Ya, kalau bicara hukum ya, artinya kan partainya Umat Amin Rais sudah didemisionerkan oleh pimpinan sidang tempo hari. Iya. Dengan putusan Kongres itu, Munas itu mendemisionerkan pengurusan Majelis Amin Rais dan mendemisionerkan pengurusan Ridho Rahmadi. Karena kalau kita merujuk pada ADRT-nya kan pemilihan pimpinan memang melalui Munas ya. Sementara kelompoknya Pak Amir itu belum menyelenggarakan Munas gitu ya. Semua full ke Majelis Suro. Oke. Nah, jadi artinya ada 2 partai umat ini ya. Nah, bagaimana nanti ini menghadapi 2 partai ini? Apakah nanti namanya tetap Partai Umat sajakah, atau akan ada nama embel-embel perjuangan kah, atau apa nanti itu? Karena kan nggak mungkin ada satu partai dengan 2 nama yang sama ya. Ya, nggak mungkin. Nah, ini sekarang tinggal Menkumhamnya saya. Gitu. Jadi kalau pengurus DPP yang hasil kongres ini gesit dan cepat dan kuat legitimasinya, ya akan disahkan oleh Menkumham.
Nah, kalau menurut Menkumham hasil kongres ini tidak sah dan tidak benar, ya, dan menurut pandangan dari apa, dari Menkumham itu, ini karena sudah disahkan anggaran dasar Partai Umatnya Pak Amin Rais kan, Ridwan Ramadi itu, maka Menkumham kan bisa jadi akan mengesahkan Partai Umatnya Ridwan Ramadi. Ini bertarung kan, kuat-kuatan gitu. Sekarang keputusannya itu ada di pemerintah, yaitu dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Pertarungannya nanti di sana ya? Ya, pertarungannya tinggal di sana saja. Ya, siapa yang kuat, siapa yang punya adu argumentasi, yang bertarunglah di situ. Akan ada juga nih gugatan pidana perdata ya. Legalitasnya lebih kuat mana dibandingkan dengan di kalau mengacu anggaran dasar yang lama, Partai Umat, ya kita hasil kongres ini. Nah, ini lebih tepat gitu loh. Mana ada masa tidak ada kongres, tidak ada rakernas, itu satu kekeliruan menurut saya. Pak, kan sejak konflik ini mencuat ya, kan banyak juga nih kader Partai Umat yang akhirnya lari kemana-mana gitu ya, ke partai-partai lain. Dengan banyaknya partai yang sudah pergi gitu ya, kader yang sudah pergi, ketika nanti ini disahkan, mungkin nggak mereka balik lagi untuk memperkuat partai yang dipimpin dari hasil Munas ini? Ya kalau ini disahkan kuat partai ini. Sekarang tinggal bagaimana menjalankannya aja. Apalagi kalau ketua umumnya punya uang, punya biaya untuk membangun partai, ya kan? Bisa kuat. Ya kalau nggak punya uang ya mimpi juga. Karena partai itu nggak main-main. Betul. Dia bisa menjadi mesin politik untuk mencari uang, dan bisa juga menguras uang. Betul. Nah, itu. Jadi nggak main-main partai politik. Tapi sayang sebetulnya Pak, kalau misalnya nanti partai, misalnya nih setelah digugat ternyata ya Partai Umatnya Pak Amin Rais, karena ADRT-nya juga dianggap ilegal ya. Kemudian dia kalah, sementara partai itu kan sudah diverifikasi ya, jadi peserta pemilu. Apa nggak ada negosiasi dengan Pak Amin Rais untuk ayo kita rekonsiliasi? Kalau Amin itu bijak, oke. Menurut aku seorang negarawan, seorang ulama gitu ya, dia panggil. Ini kan kader dia semua. Oke, benar. Ini kader Amin, panggil. Dan di antara yang aja bicara. Betul. Jangan bicaranya mecat-mecat aja. Nah, ini kekiriman Pak Amin ini kan dia mecat. Ini kadernya dipecat semua. Pengurus wilayah dipecat, pengurus DPD dipecat, yang tidak taat pecat. Yang tidak sejalan dengan calon pilkada kemarin dipecat. Itu cepatnya. Ini terjadi perlawanan gitu loh. Jadi ruang rekonsiliasi itu agak tertutup gitu ya Pak? Tertutup. Amin orangnya nggak mau membuka ruang untuk rekonsiliasi. Harusnya ada ruang itu dibuka. Buka aja. Bahkan selama ini Partai Umat nih cenderung agak booming karena ada namanya Pak Amin gitu ya. Setelah namanya Pak Amin nggak ada, nanti gimana tuh efeknya? Ya pasti ada pengaruh tetap, karena bagaimanapun saya ini pindah ke Umat karena Pak Amin Rais. Nah, iya kan? Iya. Seorang tokoh figur yang kita ini gitu loh. Makanya saya masuk Umat. Walaupun ternyata mau berjuang lah bersama-sama, tapi ya Pak Amin juga mecat, saya juga dipecat. Apa salah saya gitu loh, di Mahkamah Partai dia dipecat. Saya tidak ada merasa tidak ada kesalahan. Dihabisin semua. Jadi seolah-olah yang tidak sejalan itu dihabisin. Ya. Pak, kalau ruang komunikasi dengan Pak Amin sudah tertutup, kalau ruang komunikasi dengan Pak Ridwan Ramadi yang ditunjuk lagi menjadi Ketua Umum Partai Umat sama Pak Amin gimana? Masih ada nggak? Ya itu semua saya bisa dibicarakan. Kalau menurut saya, semua bisa dinegosiasi. Yang menjadi masalah itu kan karena mereka ini dipecat. Iya. Jadi ruangnya tertutup. Iya. Kalau mereka nggak dipecat sih, saya yakin masih bisa.
Iya. untuk bernegosiasi ini. Iya. Itu kesalahan fatal Pak Amin di situ. Dia melakukan pemecatan terhadap pengurus wilayah dan daerah. Dan kemudian menunjuk menantunya ya. Itu udah dari dulu kan, memang ketua pertama kan dia. Iya, dan dia untuk yang kedua kali ditunjuk lagi. Dan kemudian ditunjuk ke PLT ya. Iya. Pak, kalau menurut Bapak kekuatan Partai Umatnya Pak Amin Rais sejauh ini seperti apa sih dengan ada hanya PLT gitu? Ya itu tadi saya bilang, kalau PLT itu kan artinya harus jelas memberikan orang PLT ini harus jelas. Sementara pengurusan yang ada itu mau dikemanakan gitu. Itu yang jadi masalah. Nah inilah yang bikin saya bilang tadi adanya perlawanan karena membuat PLT ini. Iya. Gitu. Iya. Ini jadi perlawanan. Dan banyak, saya kan Mahkamah Partai, dapat laporan banyak sekali, pusing saya. Iya. Soal uang pilkada, soal PLT, soal caleg, banyak sekali yang masuk data. Pak, kalau yang soal uang pilkada itu ya, pilkada calon gitu iya. Ya, itu kemungkinannya bisa terpidana dan bisa ada yang masuk bully nggak sih? Ya bisa jadi kalau seandainya ada yang melaporkan ke pihak berwajib adanya pengelapan uang kan, bisa aja. Iya. Ya, tergantung kepolisiannya gimana. Iya, nah teman-teman ini menarik. Sekarang ini ternyata sudah ada dua partai umat. Yang nanti pertarungannya di mana yang absah itu di Menkumham. Tapi Bapak sendiri melihat peluangnya partai umat dari hasil Munas Bapak dan teman-teman itu sebesar apa, Pak? Kalau hasil Munas ini tergantung dari anggaran dasar. Karena yang syarat utama itu yang disahkan itu anggaran dasar. Betul. Ya. Nah sementara Partai Umatnya Amin Rais sudah disahkan anggaran dasarnya. Anggaran dasar itu tidak mungkin dua. Nah itu dia. Tidak mungkin dua. Jadi harus dibatalkan yang satunya. Nah kalau dasar Bapak dan teman-teman nih anggaran dasar anggaran rumah tangganya yang dipakai yang mana? Yang dulu? Yang baru. Oh, yang baru yang disahkan apa? Iya. Nah ini kan harus disahkan. Nah, ketika dia mau mengusulkan ke Menkumham, tentunya harus dibatalkan dulu anggaran dasar Partai Umat yang sudah disahkan oleh Menkumham melalui gugatan petun. Nah, kalau ini tidak dilakukan, sia-sia, tidak akan mungkin pemerintah dalam ini Menkumham tidak akan mungkin mengeluarkan dua anggaran dasar. Benar. Jadi Kongres ini sia-sia juga. Benar. Percuma Kongres ini. Makanya harus dibatalkan itu ya. Harus dibatalkan SK Menkumhamnya. Kapan Pak kira-kira? Saya sudah bilang ke ketuanya ya ke Majelis Suro, ini harus segera ya digugat SK Menkumhamnya. Kalau itu tidak dibatalkan, otomatis tidak akan sia-sia hasil Kongres dan Munas itu.